Terus beliau dikomentari begini sama ini Fathul Bari, sarahnya Bukhari. Al muradu anna mu'jizatil anbiya in qaradat binkiro di a'sorihim falam yusyahidha illa man hadaraha. Problem mukjizat nabi-nabi dulu itu kan fisik, sehingga yang tahu kalau Nabi Soleh punya unta yang ajaib itu yang tahu ya hanya yang hadir saat itu. Yang tahu kalau tongkat Nabi Musa bertuah itu juga yang tahu hanya yang hadir saat itu. Selebihnya tahu tongkat ya di museum. Tapi kalau Quran menjadi solusi, menjadi panduan, menjadi pegangan itu ila yaumil qiyamah. Kita beri contoh ya, Quran panduan yang paling gampang misalnya begini. Dulu ini cerita ya. Dulu itu ada orang kafir cerdas namanya Jubair bin Mut'im. Itu saking pinternya dia, pinter juga tokoh. Itu sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi tawanan-tawanan perang Badar itu mulai dulu ya ada negosiasi mau dibebaskan. Terus orang-orang kafir ini menugaskan namanya Jubair bin siapa? Mut'im. Ini ada di Bukhari. Karena ini ngaji di Jakarta. Kalau orang nggak tahu hadis juga tanya ini sahih ndak itu. Wong nggak tahu kok tanya itu aneh-aneh. Padahal kalau dibodoni itu ya nggak tahu. Tapi ya tetap tanya hadisnya ini sahih ndak. Ini kata kiai apa kata nabi ini ya Riben. Memangnya kata nabi kamu dengar kan ya lewat kiai. Emang setelah itu Jubair itu datang ke Medina, dengerin ya, datang kemana? Medina. Kemudian dengar Nabi baca Wattur pas sholat maghrib. Jubair karena Nabi dulu gak ada hotel, gak ada pondok ya, pondoknya Nabi hanya sufah itu. Nabi baca maghrib, bukan diskusi, bukan debat, baca Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur wasaqfil marfu wal bakhril masjur terus itu. Kemudian sampai pada titik ayat am khuliqu min ghairi syai'in, masa manusia atau alam raya yang maujudat, yang nyata, yang wujud nyata, kemudian asal usulnya itu ketiadaan. Ini kan hadhil alam maujud, alam ini kan nyata, masa sesuatu yang nyata penciptanya itu tidak nyata, jadi gak mungkin ada faham nihilisme. Kalau faham nihilisme berarti melahirkan teori begini, al adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada. Itu kan akal gak bisa nerima. Kalau sesuatu ini ada, penciptanya pasti ada. Terus akhirnya Jubair bin Mut'im itu simpuh di depan Rasulullah terus bilang, ya Muhammad kada qalbi ayatir, hampir saja hati saya terbang. Kalau riwayatnya Imam Ahmad, faka'anna masudi aqalbi, hati saya dihancur. Semua teori yang saya bawa untuk ngelawan kamu sekarang luluh semua, hancur semua. Yang benar adalah teori Anda bahwa Tuhan itu satu dan Tuhan itu ada sebelum semua makhluk. Coba kalau Nabi Muhammad ada Jubair bin Mut'im terus menyembunyikan tongkat dekat mihrab, terus dilihat ini apa, paling pikirannya ini dari kayu apa, terus yang bentuk tongkat itu tukang pemahatnya siapa, kok kurang keren, kalau di Blitur gimana ya, kan malah panjang. Kira-kira kalau mukjizat itu dari tongkat itu malah panjang lah pokoknya, panjang. Lagi pula kamu coba kan nggak ngarah mandi, itu yang mandi kan nabinya bukan tongkatnya. Coba tongkatnya Nabi Musa dicoba anak-anak beki itu, dipakai mukul kucing aja tidak mesti mati itu. Jadi nggak jelas mukjizat-mukjizat seperti itu nggak. Tapi kalau Quran menunggui, sampai saking hebatnya Quran, teori rasionalitas, soal kampanye di mana-mana, tingkat validitas, tingkat kebenaran Quran itu bahkan bisa diuji tanpa membuktikan. Tanpa apa? Membuktikan. Cukup pakai akal. Saya tidak bosan-bosan cerita ini karena ini khazanah kita. Di kitab Nailul Ma'mul itu, di kitab usul fikih, saya berkali-kali cerita ini karena ini untuk menunjukkan bahwa Quran itu liqaumi ya'qilun, liqaumi yatafakkarun.